Laporan mengungkap PKC mendidik diktator di negara berkembang melalui program pelatihan bisnis. The Atlantic Council's Global China Hub baru-baru ini merilis laporan berjudul, Sebuah Selatan Global dengan Karakteristik China, yang mengungkap strategi rezim komunis China dalam menyebarkan ideologi komunis dan tata pemerintahan otoriter di negara-negara berkembang di bawah kedok program pelatihan bisnis. Program-program ini secara khusus ditujukan kepada pejabat dari wilayah yang umumnya disebut sebagai Selatan Global, yang mencakup negara-negara berkembang terutama yang terletak di belahan bumi selatan seperti India, Indonesia, Brasil, Pakistan, dan sebagian besar negara di Afrika dan Amerika Latin, dengan China juga dianggap sebagai bagian dari kelompok ini. Seminar-seminar ini menganjurkan gaya pemerintahan otoriter, menganggapnya sebagai hal yang diperlukan untuk kemajuan ekonomi. Kementerian Perdagangan Partai Komunis China mensponsori dan mengadakan 795 seminar online untuk pejabat pemerintah asing dari negara-negara ini pada tahun 2021 dan 2022. Seminar-seminar ini dirancang dengan cermat untuk mempromosikan gaya pemerintahan otoriter, dengan menekankan perlunya kontrol otoriter untuk mencapai pembangunan ekonomi. Kurikulum program pelatihan ini mencakup ideologi PKC dan strategi politik pemimpin rezim Xi Jinping, termasuk promosi inisiatif sabuk dan jalan rezim China. Program pinjaman infrastruktur yang substansial ini bertujuan untuk memperluas pengaruh politik PKC dengan menyematkan model ekonomi dan politiknya ke dalam sistem tata pemerintahan negara-negara berkembang. Temuan-temuan ini didukung oleh data yang diekstraksi dari 1.691 dokumen yang diperoleh dari Akademi untuk Pejabat Bisnis Internasional, AIBO, di bawah Kementerian Perdagangan PKC. AIBO bekerja sama dengan Kedutaan PKC untuk memfasilitasi seminar-seminar online ini di seluruh selatan global, yang melibatkan total 21.123 peserta selama periode 2 tahun ini. Menurut penulis laporan, Nifa Yau, program-program pelatihan ini dibagi menjadi 6 kategori berdasarkan konten mereka. Kategorisasi ini membantu menjelaskan bagaimana program-program ini sejalan dengan strategi lebih luas China untuk merusak prinsip-prinsip demokratis liberal yang saat ini mendasari tatanan global. 2 kategori pertama yang diidentifikasi dalam laporan ini disebut sebagai otoritarian dengan jelas dan potensial otoritarian, yang mencakup pelajaran tentang taktik-taktik PKC yang melanggar kebebasan pribadi, seperti strategi rezim non-demokratis seperti kontrol administratif terhadap media, informasi, dan manajemen populasi. Selain itu, program pelatihan dirancang untuk memberikan bantuan praktis untuk membantu negara-negara tuan rumah cepat beradaptasi dengan praktik administrasi dan tata pemerintahan China. 2 kategori spesifik dari program-program ini, yang diidentifikasi sebagai akses operasi informasi dan akses keamanan, fokus pada kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan tujuan PKC untuk mengumpulkan intelijen dan mendapatkan akses ke sistem informasi dan keamanan negara-negara asing. Pelatihan ini juga secara luas mencakup ideologi PKC dan tulisan-tulisan Xi Jinping, yang lebih lanjut mempromosikan inisiatif sabuk dan jalan rezim China. Laporan ini menyoroti bahwa sesi-sesi pelatihan ini dan kegiatan terkait mempromosikan model China yang sangat terbenam dalam ideologi politik PKC, dengan menekankan sentralisasi kekuasaan dan kontrol ekonomi. Selain itu, program-program ini dirancang untuk memupuk pemahaman simpatik terhadap narasi-narasi China di kalangan pejabat dari selatan global, yang dipandang sebagai bagian dari kampanye propaganda besar-besaran PKC yang bertujuan menciptakan persepsi positif tentang China dan manfaat kerjasama dengan negara tersebut. Analisis menunjukkan bahwa program-program ini seringkali memperkuat pesan bahwa kesuksesan PKC disebabkan oleh praktik pemerintahan otoriter mereka sementara juga mengkritik nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokratis. Laporan ini juga mengindikasikan kemungkinan adanya kelanjutan dari tren-tren ini, dengan PKC berencana untuk lebih memperluas program-program semacam itu yang mempromosikan otoritari dan merusak nilai-nilai demokratis di negara-negara berkembang. Penyebaran strategis prinsip-prinsip otoriter ini merupakan bagian dari upaya bersama PKC untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara termiskin di dunia. Hal ini ditekankan oleh Xi Jinping pada tanggal 12 Juni dalam pidato videonya pada perayaan ulang tahun ke-60 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan, di mana ia menguatkan komitmen China kepada selatan global, berjanji untuk meningkatkan impor dari negara-negara berkembang lainnya dan meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi, dan pembangunan. Cheng Chengping, seorang profesor ekonomi di Universitas Sains dan Teknologi Nasional Yunlin, Taiwan, menggambarkan program-program pelatihan ini yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan yang tampak netral sebagai bagian dari inisiatif strategis PKC di bawah Xi untuk membentuk kembali dan mendominasi tatanan global, lingkup yang katanya melampaui imajinasi kita. Dia menunjukkan bagaimana PKC, bersama dengan Rusia, bertujuan untuk mengubah sistem global tradisional yang didasarkan pada nilai-nilai demokratis seperti kebebasan, individualisme, dan supremasi hukum, dengan tujuan mempengaruhi negara-negara global selatan melalui program pelatihan komprehensif yang didorong oleh keberhasilan ekonomi China. Namun,
Profesor Cheng mencatat penurunan ekonomi China yang diperparah oleh pandemi COVID-19 dan gelembung properti yang meletus. Dia menyatakan prediksi menunjukkan ekonomi China akan terus menurun. Sementara itu, Xi Jinping sedang memperketat kontrolnya atas masyarakat, membuat narasi positif tentang China semakin sulit untuk dipertahankan. Cheng berpendapat bahwa meskipun kekuatan ekonomi China merosot, Barat tetap memiliki keunggulan signifikan dalam kekuatan ekonomi dan nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Nilai-nilai ini, menurutnya, kunci untuk perdamaian dan kemakmuran global. Tanggapan strategis dari Barat. Profesor Cheng mendorong negara-negara Barat untuk bersatu dan menginvestasikan sumber daya serta bantuan secara strategis untuk mendukung wilayah-wilayah yang dilanda kemiskinan, kekacauan, dan pemerintahan otoriter. Dukungan ini dapat membantu negara-negara tersebut akhirnya mengadopsi nilai-nilai Barat dan lebih mendekatkan diri dengan aliansi-aliansi Barat. Dia juga menyerukan Barat untuk melawan pengaruh PKC dengan menyediakan bantuan yang substansial untuk infrastruktur di global selatan dan menyampaikan informasi yang akurat untuk melawan propaganda China. Dia menyimpulkan bahwa taktik PKC meliputi front bersatu dan perang kognitif yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh banyak orang di global selatan, terutama mengingat tantangan ekonomi dan sosial terkini yang dihadapi oleh China. Penting bagi media Barat untuk dengan jelas mengungkapkan realitas ini dengan jelas.